Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pada materi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab pertama di kelas 8 yang berjudul Indahnya Beragama Secara Moderat. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini kalian bisa memperhatikan di sini ada peta Indonesia dan juga warna bendera Indonesia yaitu merah putih. Di depannya sendiri sini ada yang namanya perwakilan dari 6 pemuka agama resmi yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar biksu dari Thailand yang melakukan ritual tudong, yaitu berjalan kaki dari Thailand hingga nyampe ke Candi Borobudur. Di sini tergambar bahwasanya masyarakat Indonesia itu sangat menghargai beliau-beliau para biksu ini dengan memberikan, ibu ini memberikan pisang kepada biksu ini sebagai bekal perjalanan. Dan juga bapak ini memberikan gedok sebagai bekal perjalanan. Selanjutnya, siapa nama tokoh ini? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah Gus Dur atau Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Gus Dur adalah salah satu tokoh Muslim Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, yang memerintah dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Gus Dur juga merupakan mantan Ketua Badan Eksekutif NU atau disebut sebagai Tanfidiyah, yang juga merupakan pendiri Partai PKB. Beliau lahir di Jombang 7 September 1940 dan meninggal 30 Desember 2009 di Jakarta dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Selanjutnya, beliau sebagai tokoh toleransi Indonesia membawa kebijakan baru, di mana beliau memuliakan orang-orang Cina yang berada di Indonesia, di mana sebelumnya perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminatif dialamatkan kepada orang-orang Chinese yang ada di Indonesia. Sebutan beliau adalah Bapak Toleransi Indonesia. Di antara quotes yang beliau ciptakan yang pertama adalah memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Quotes yang kedua, kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Selanjutnya, agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Yang selanjutnya, jangan hanya berhenti mencintai agama, tapi agamakanlah cinta. Orang yang masih terganggu dengan celaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, maka siswa dapat yang nomor 1, membaca surat Al-Baqarah ayat 143 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang nomor 2, menjelaskan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 serta hadis yang terkait tentang moderasi beragama. Yang poin ketiga, menjelaskan hukum baca non sukun dan tanwin dan juga mim sukun. Khusus poin 3 akan dijelaskan pada pertemuan kedua. Pertemuan pertama, surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Sadaqallahul Adzim. Terjemah Surah Al-Baqarah ayat 143. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 143. Yang bersatu, umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang mendapat petunjuk dari Allah sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang-orang kafir. Yang nomor dua, umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga orang-orang yang berlebihan dalam agama, yaitu hulu, sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dan menahan diri dari kehidupan duniawi yang wajar. Umat Islam akan menjadi saksi atas mereka itu, karena sifat moderat dan terpilih dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari dan selalu menempuh jalan yang adil. Demikian pula Nabi Muhammad menjadi saksi bagi umatnya bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dijelaskan pula bahwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasul, serta siapa yang lemah imannya dan membelok dari jalan yang lurus. Memang pemindahan kiblat itu dirasakan sangat berat oleh orang yang fanatik kepada kiblat yang pertama, karena manusia pada umumnya sulit untuk mengubah dan meninggalkan kebiasaannya. Tetapi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dengan mengetahui hukum-hukum agamanya dan rahasia syariatnya, mereka sadar bahwa melaksanakan ibadah dengan menghadap kiblat itu adalah semata-mata karena perintah Allah, bukan karena suatu rahasia yang tersembunyi pada tempat itu, dan bahwa penempatan kiblat itu untuk menghimpun manusia pada satu arah serta untuk persatuan umat. Yang selanjutnya untuk menghilangkan keraguan-raguan dari sebagian kaum muslimin tentang pahala salatnya selama mereka menghadap ke Baitul Maqdis dulu, maka Allah menerangkan bahwa Dia sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal soleh orang-orang yang mematuhi Rasul, karena Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Islam wasatiyah menjadi Muslim yang moderat. Yang pertama adalah definisi wasatiyah. Wasatiyah terambil dari kata al-wasat yang menurut Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Muqayyis al-Lughah
dimaknai sebagai sesuatu yang di tengah, adil, baik, seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita hari ini, wasatiyah seringkali diterjemahkan dengan istilah moderat atau bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musyabahahnya dibaca wasit, ini kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan sebutan wasit, yaitu orang yang menengahi sebuah pertandingan antar dua kubu atau kelompok dalam sebuah pertandingan sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Artinya secara bahasa, Islam wasatiyah ini sangat kental dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Lanjutan, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berlaku adil, dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Kedua, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang yang mementingkan keduniaan dan orang yang mementingkan akhirat saja. Yang poin kedua B, adil memiliki 3 makna, yaitu kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Adil dalam makna kesamaan berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, ekonomi, politik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya adalah razia SIM. Yang nomor 2 adalah adil dalam bermakna, berarti memberikan fasilitas khusus kepada anak didik yang memiliki disabilitas, sehingga antara yang normal dan disabilitas sama-sama terlayani. Dan yang ketiga adalah adil dalam makna proporsional, berarti menempatkan segala sesuatu sesuai tempat dan kapasitasnya. Contohnya adalah uang saku anak sekolah dibedakan antara anak SD dan SMA karena kebutuhannya berbeda. Kemudian yang C adalah umat yang moderat. Sikap moderat sebagaimana telah diulas di atas dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 143 berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sedangkan ekstrim sendiri bermakna sikap yang sangat keras dan fanatik. Dengan sikap moderat, seorang muslim tidak hanya bersandar pada kebandaan dan melupakan hak-hak ketuhanan. Dengan sikap ini pula, seorang muslim tidak akan gulu atau berlebih-lebihan dalam beragama, sebagaimana diceritakan oleh hadis berikut yang berbunyi, Ya ayuhan nasu iyyakum wal ghulu fiddin fa innama ahlaka man kana qablukum al ghulu fiddin. Rawahu Ibnu Majah an Ibni Abbas, yang artinya, wahai manusia, jauhilah oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam beragama. Karena sesungguhnya hal yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah lantaran sikap terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Ibnu Abbas. Begitu juga dalam sabdanya yang lain, Rasulullah menegaskan yang artinya ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas dalam beragama. Beliau mengulang-ulang ucapan tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang diabadikan di dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas nomor 4982, diceritakan bahwa Rasulullah pernah menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Rasulullah bertanya, kamu berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah? Ia berkata, ya, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, siksa yang kelak engkau berikan di akhirat, segerakanlah untukku di dunia. Rasulullah bersabda, Subhanallah, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Mengapa kamu tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami dari siksa atau azab api neraka. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan yang nomor 1, Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam beragama atau hulu. Islam juga melarang sikap memisahkan agama dan dunia atau disebut dengan sekuler.
Yang nomor 3, praktek moderat juga dijalankan oleh sahabat Nabi, di antaranya Amir bin As ketika beliau memimpin Mesir, dengan ungkapan terkenalnya, "I'mal lidunyaka ka'annaka tarahu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan," yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok atau engkau esok tiada. Yang keempat, sikap adil dan moderat saling berkaitan. Seorang yang memiliki sikap moderat akan berperilaku seimbang atau adil, yakni menempatkan urusan dunia dan akhirat secara proporsional dan seimbang. Misal, saat kegiatan pramuka, siswa muslim tidak melupakan sholat 5 waktu. Yang nomor 5, orang bisa berlaku adil apabila ia memiliki sikap moderat. Seorang yang memiliki sikap moderat akan tetap berlaku adil, menjaga pertemanan dan silaturahim dengan teman, walau temannya berbeda agama. Kesimpulannya, Islam mengajarkan agar pemeluknya mengamalkan sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat ini merujuk pada kalimat ummatan wasaton dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berarti umat pertengahan. Ummatan wasaton juga memiliki makna umat yang adil dan moderat sehingga tidak gulu atau sekuler. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.